Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Tos.id bersama gue Ricky yang akan menemani kalian semua di video ini. Oke, di video kali ini gue akan review figur keluaran dari Bandai. Ini adalah Saint-Claude Myth Fireclock Sanctuary. Langsung aja kita mulai reviewnya ya. Oke teman-teman, ini adalah Saint-Claude Myth Fireclock of the Sanctuary. Dan buat kalian yang nggak tahu ini figur apa, ini adalah figur dari serial animenya yaitu Saint Seiya. Jadi ini itu sebenarnya adalah kayak jam api gitu yang ada di chapter Sanctuary, dan ini tempatnya itu di kuil ke-12 Gold Saint. Jadi di dalam cerita Saint Seiya chapter Sanctuary itu kan Seiya dan kawan-kawan harus menyelamatkan Athena dalam 12 jam. Jadi untuk jam ini adalah penunjuk waktunya, dan di jam ini tuh ada lambang dari ke-12 zodiak Gold Saint. Jadi masing-masing zodiaknya itu ada lambangnya dan ada jam apinya. Jadi sesuai lah, jadi si Seiya dan kawan-kawan tuh harus menyelamatkan Athena dan melewati kuil ke-12 Gold Saint sesuai dengan yang ada di dalam jam apinya ini. Oke teman-teman, lanjut kita mulai bahas dari figurnya. Ini adalah Saint-Claude Myth yang dirilis oleh Bandai. Dan buat kalian yang ingin mau beli, ini tuh figur waktu itu gue beli di harga 2 juta. Dan untuk sekarang itu harganya sih cukup susah ya untuk dicari ya. Gue cari di salah satu marketplace itu harganya kurang lebih ada di kisaran harga 3 jutaan. Lanjut kita mulai bahas dari box figur ini. Dan untuk box figur ini menurut gue sih ya cukup besar ya. Dia kayak memanjang gitu, dan untuk ketebalannya kurang lebih saya kayak gini lah. Dan untuk di bagian depannya ini kita bisa melihat jam apinya ya. Kelihatan banget ini adalah menara jam yang ada di kuil ke-12 Gold Saint. Dan di bagian atasnya ini kita bisa melihat logo dari Saint Seiya, terus ada logo dari Saint-Claude Myth, dan juga ada logo Bandai dan Tamashii Nation. Dan figur ini adalah serial limited edition yang dirilis oleh si Bandai. Dan untuk figur ini juga dirilis di tahun 2020. Lalu di bagian sampingnya, ini kita bisa melihat jamnya lagi ya, jam apinya lagi, dan ada tulisan Saint-Claude Myth Fireclock of the Sanctuary. Lalu di bagian belakangnya ini kayak box artnya gitu, dan berbagai macam kayak penjelasannya gitu dari figurnya. Dan di sini kita bisa melihat ada si Seiya dan kawan-kawan ya berlima, dan menurut gue ini keren aja gitu kelihatannya melihat mereka berlima berkumpul. Terus di bagian sampingnya lagi ini ada gambar dari Gold Saint ya, beberapa Gold Saint, ada Gold Saint Aries, Taurus, Sagittarius, dan juga Pisces. Dan juga berbagai macam tulisan-tulisan Jepangnya gitu. Untuk di bagian atasnya seperti ini, jadi kayak polos aja gitu, dan ada ornamennya. Dan di bagian bawahnya berbagai macam tulisan-tulisan Jepangnya. Dan langsung aja kita buka isi dalam dari box figur ini ya. Nah teman-teman, untuk di dalam boxnya ini kita hanya dapat satu blister. Terus ada satu buah kayak kardus gitu yang berisi tatakannya, dan satu buah kertas manual. Untuk di dalam blister ini ya simple banget. Jadi kita hanya dapat menara jamnya aja. Jadi cuma dapat ini aja gitu. Dan untuk yang di dalam kardus ini adalah bagian tatakan dari jamnya. Jadi ini kita harus copotin dulu, harus copot isolasinya, dan ini adalah tatakannya. Dan yang terakhir ini adalah kertas manual, yang menurut gua ini kertas manual yang sangat penting dan wajib banget sih untuk kalian baca. Karena untuk di dalam figur ini tuh ada banyak fitur-fiturnya yang kalian harus baca di manual booknya ini. Dan tenang aja buat kalian yang nggak ngerti bahasa Jepang, untuk manual atau kertas manual ini ada bahasa Inggrisnya kok. Jadi ini berbagai macam penjelasan, kayak ada tombol-tombolnya, terus di sini kita harus memakai baterai, dan juga bagaimana menggunakan fitur-fiturnya itulah. Dan itu aja di dalam boxnya ya. Jadi kita dapat menara jamnya yang di dalam blister, terus ada tatakan dari menara jamnya, dan juga kertas manual. Oke teman-teman, ini adalah penampakannya dari figur Saint-Claude Myth Fireclock of Sanctuary. Dan pertama kita mulai bahas dari bentuk figurnya dulu. Jadi ini terbagi menjadi dua parts ya teman-teman. Jadi ini tinggal kita angkat. Nah, jadi terbagi menjadi dua parts. Untuk parts yang di bagian bawah ini ya benar-benar full terbuat dari plastik semua. Yang ini juga terbuat dari plastik sih, cuman gua ngerasa untuk yang di parts tatakannya ini
Ini berasa lebih enteng aja gitu plastiknya, bisa kalian lihat ya. Nah, jadi ini ya full plastik aja gitu. Jadi menurut gue sih, gue agak sedikit kecewa sih dengan bentuk tatakannya ini. Karena ya bener-bener kayak plastik aja gitu. Jadi yang plastik cetakan dan nggak ada gradasi warnanya sama sekali. Jadi kalau kita lihat itu ya ketara banget lah. Ini kayak bener-bener mainan gitu, mainan dari plastik gitu. Kayak terkesan agak sedikit murahan sih menurut gue. Terus untuk di bagian atasnya ya seperti ini. Ini juga terbuat dari plastik semua. Cuman ya ini agak berat sih, karena kan mungkin di bagian dalamnya ada parts-parts suaranya lah ya. Dan parts dari lampu-lampunya juga. Nah, untuk di bagian atas ini menurut gue cukup detail sih dari bentuknya, terus ukiran-ukiran di bagian zodiak-zodiaknya ini, terus segala macam ukiran-ukiran yang ada di dalam jam apinya ini. Mulai dari bagian patungnya juga dibuat dengan sangat detail juga menurut gue. Terus ya ukiran-ukiran di pilar-pilarnya, di bagian atasnya, dan juga di bagian zodiak-zodiaknya ini. Bisa kalian lihat ya. Jadi semua zodiak itu menurut gue dibuat cukup detail lah ya. Mulai dari zodiak Aries, Taurus, sampai dengan si Pisces, semuanya dibuat sangat detail lah. Dan ini semua terbuat dari plastik ya. Dan di bagian atasnya ini cuman kayak dia terbuat dari agak kayak karet gitu bahannya ya, untuk yang di bagian atas. Juga untuk yang di parts bagian patungnya ini juga terbuat dari karet gitu. Nah, terus untuk masanginnya ini kayak bener-bener cuman ditaruh aja gitu. Jadi nggak ada yang kayak buat ngencenginnya. Jadi kalau kita angkat ya udah langsung aja keangkat gitu. Kalau dari gue pribadi sih gue lebih suka kalau misalkan ini agak ada kunciannya gitu ya. Jadi kayak nggak terkesannya kayak kendor gitu sih. Nah, terus untuk skala dari jam api ini sebenarnya kalau misalkan kita bandingin dengan versi aslinya ya ini skalanya yang lebih kecil lah. Dan kalau kita bandingin dengan versi St. Cloud Myth EX itu kurang lebih perbandingannya seperti ini. Jadi kalau kita misalkan bandingin dengan versi aslinya ya jauh lah, untuk yang si jam api ini dibuat skalanya lebih kecil dibandingkan dengan figurnya. Nah, lanjut teman-teman, kita mulai bahas fitur dari figur ini ya. Jadi untuk di bagian atasnya ini nanti kita bisa pasangin baterai di bagian bawahnya. Jadi ini kita harus buka dulu ya pakai obeng. Nah, ini kita tinggal buka aja. Nah, di bagian dalamnya ini kita harus pasangin baterai. Jadi ini baterai tipe AA ya, dan ini butuhnya 3 baterai sekaligus. Nah, jadi ini tinggal kita pasang. Nah, setelah kita pasang ini dia langsung otomatis hidup ya, jadi nggak ada tombol on off-nya sama sekali. Nah, ini gua kencengin dulu ya. Nah, kalau udah kenceng, nah seperti inilah tampilan pada awal saat kita hidupin ya, atau kita pasang baterainya. Jadi semuanya itu hidup semua, di bagian apinya itu hidup semua. Cuman untuk yang di bagian sini ini emang nggak hidup. Jadi emang kalau bagian sini kan mungkin nempel ke tembok ya kalau kita pajang, jadi nggak kelihatan. Jadi yang kelihatan tuh hanya di bagian sini, sini, dan bagian sini. Jadi untuk di bagian belakangnya ini mati emang. Nah, untuk di bagian atasnya ini kita dapat berbagai macam tombol nih. Mulai dari tombol yang ini adalah ada 2 macam. Ada tombol timer dan juga tombol yang kayak gambar video gitu ya. Jadi kalau untuk yang gambar jam ini adalah penunjuk waktu ya. Sedangkan untuk yang di bagian atas ini adalah kayak rekapan chapter-chapter yang ada di animenya. Jadi kalau misalkan kalian nonton di animenya itu kan awal-awal kan ada rekapan dari si naratornya ya. Kalau misalkan di episode sebelumnya itu rekapannya apa, dan di episode ini si Seiya dan kawan-kawan sedang menuju kuil apa. Jadi untuk yang di bagian atas itu seperti itu, rekapan dari si naratornya. Nah, sedangkan untuk yang di bagian kanan ini adalah ada suara atau enggak. Jadi kalau di bagian kalau misalkan kita hidupin suaranya itu nanti ada suara dari naratornya. Kalau misalkan kita matiin ya nggak ada suaranya. Terus kalau untuk yang ini adalah buat setting waktu dari jamnya, dan juga buat mengaktifkan si narator itu untuk lanjut ke chapter-chapter selanjutnya yang nanti gue akan tunjukin. Nah, jadi gue akan nunjukin pertama-tama itu untuk di mode videonya dulu ya. Nah, jadi pas gue cetek ke bagian atas itu dia langsung seperti itu, dan kita langsung dimulai dengan openingnya si Senseiya yang sangat ikonik itu ya. Jadi ini ada lagunya, dan langsung kita pencet tombol bagian atas ini. Nah, kalau kita udah pencet tombol yang di bagian sini, itu dia langsung memulai kayak chapter di selanjutnya gitu, yang naratornya berbunyi menceritakan si Seiya dan kawan-kawan tuh sedang menuju kuil apa. Nah, jadi yang pertama dia akan menuju kuil Aries ya, sesuai dengan ceritanya ya. Pertama dia mulai dari Aries. Kalau misalkan kita lanjutin,
di tombol aktivasi ini, kita pencet lagi. Nah, dia langsung menuju chapter selanjutnya. Jadi ini tombol untuk next-nya lah. Nah, kalau kita pencet terus sampai ke bagian terakhir, itu next terus dia. Mengikuti kuil-kuilnya. Kalau misalkan ini kan kuil Virgo. Jadi si narator ini sedang menceritakan si Seiya dan kawan-kawan itu sedang menuju kuil Virgo. Ini gua akan next terus. Kalau misalkan dia udah habis ya. Nah, ini kan di chapter terakhir, dia akan menceritakan di chapter terakhir. Setelah chapter terakhir nih, kalau gue pencet, itu dia langsung menuju ke lagunya, lagu penutupnya ya. Lagu penutup yang sesuai yang ada di animenya. Nah, ini kalau gue pencet lagi, ini mulai dari awal. Nah, untuk yang tombol suara ini, nah ini kan masih aktif ya suaranya. Kalau gue matiin, nah jadi dia tombol suaranya atau mode suaranya itu hilang. Jadi mode silent lah. Nah, untuk yang di bagian atas itu ya jadi kurang lebih kayak gitu ya fungsinya ya. Jadi rekapan dari chapter-chapter yang ada di animenya. Nah, lanjut gue akan mulai bahas ke mode yang jamnya. Jadi ini gue tinggal cetek ke bagian bawah. Nah, ini gue cetekin dulu ya bagian suaranya. Nah, kalau gue cetekin ke mode jam, dia awalnya seperti ini. Jadi semuanya hidup semua ya. Dan kalau gue cetekin ke sini, nah dia langsung di awal, dia modenya adalah mode ke jam 12. Nah, walaupun bahasa Jepang ya, cuman ini dia menunjukkan ke jam 12. Kalau untuk cara settingnya dengan yang jam sekarang, jadi kalau misalkan gue mau setting ke jam 1, ke jam 3 ya gitu ya. Jadi ini gue tinggal tahan lama di bagian sininya, gue tahan lama. Nah, sampai dia bunyi seperti itu. Nah, berarti ini kita setting di bagian jamnya dulu. Untuk settingnya kita tinggal pencet di bagian, kalau misalkan setting ke jam 12, ini kita pencet. Nah, ini dia jam 12. Lalu lanjut jam 1, jam 2, jam 3, dan seterusnya. Dan ini gua akan setting ke jam 3 ya, berarti di sini. Nah, kalau misalkan udah setting jam 3 nih, udah tepat, langsung kita tahan lama lagi. Nah, sampai dia ada bunyinya lagi. Nah, ini baru kita setting ke menitnya. Jadi ini, nah ini awal nih dia menit ke-5 ya. Nah, kalau udah menit ke-6, nanti di bagian api sini dia nongol gitu. Nah, nongol sedikit ya. Nah, ini berarti menit ke-6, 7, 8, 9, 10. Nah, nanti yang ke-11 dia nongol lagi di sini. Nah, ini 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini gua akan setting ke jam 3.15. Kalau misalkan udah oke, itu kita tinggal tahan lama lagi. Nah, sampai bunyi, dan ini udah keset gitu jamnya 3.15. Jadi kalau misalkan kita sesuaiin ya dengan waktu yang ada di sekarang, itu nanti kita tinggal pencet aja. Dia langsung kayak ngebacain gitu, ini sekarang jam berapa. Teman-teman, tadi kan gue udah setting ke jam 3 ya, jam 3.15. Nah, kalau misalkan gue setting ke jam 3, itu otomatis kalau di, ini kan udah hidup. Nah, pas udah mode kayak mode biasanya itu di jam Aries, Taurus, dan Gemini itu otomatis mati. Jadi ya sesuai lah dengan misalkan udah jalan 3 jam ya, berarti kan si kuil si Aries, Taurus, dan Gemini itu udah dikalahkan. Jadi sekarang kita sedang menuju ke kuilnya si Cancer, jadi jam keempat. Kalau misalkan udah lewat ya di jam 4, nanti si otomatis untuk si apinya si Cancer nih bakalan mati. Dan otomatis juga dari bagian naratornya tadi itu menceritakan perjalanan saya dan kawan-kawan menuju kuil si Leo. Jadi itu otomatis terbacakan gitu saat misalkan udah lewat jamnya. Jadi dia per jam, misalkan jam 4, jam 5, jam 6 itu otomatis dibacakan oleh si naratornya itu. Nah, ini teman-teman gue akan tunjukin ya pas dia nyala otomatis ya si narator bacain. Ini gue akan setting ke jam 3.59 ya. Ini kan udah 55, dan ini 56, 57, 58, 59. Nah, ini gue akan setting ke 359, dan ini udah tersetting. Nah, nanti gue akan tungguin sampai si naratornya bacain otomatis nanti untuk ngebacain rekapan ceritanya. Ini akan gue tungguin dulu. Nah,
Jadi dia langsung otomatis gitu ya, dari bagian narator itu langsung membacakan rekapan ceritanya menuju kuil si Cancer. Nah ini gue nggak apa-apain tadi, jadi dia otomatis memulai gitulah si naratornya. Nanti pas misalkan udah, ini kan udah jam 4, nanti pas udah jam 5 dia langsung otomatis lagi ngebacain ceritanya si Leo gitu. Jadi ya sesuai lah, otomatis ngebacain terus setiap jamnya. Nah terus teman-teman, untuk api-apinya ini kalau misalkan di aslinya sih sebenarnya ini apinya diam aja gitu, nggak ada kedap-kedipnya seperti ini. Cuman kalau kelihatan di kamera ya dia kelihatannya kayak kedap-kedip gitu ya. Cuman kalau aslinya tuh sebenarnya nggak kok, dia diem aja. Gue suka sih dengan apinya si Fire Clock of Sanctuary ini. Menurut gue sih untuk di bagian apinya ini keren gitu kelihatannya ya, kayak api beneran dan kelihatannya bagus gitu. Warna birunya juga kelihatan terang, dan gua nggak tahu sih ini dia sistemnya kayak gimana ya. Mungkin di bagian belakang sini itu ada lampu, tapi kelihatannya tuh keren gitu warna api-apinya ini. Oke teman-teman, jadi untuk figur Fire Clock of Sanctuary ini, gue rasa sih ini figur terlalu overpriced ya. Dengan harga 2 juta bahkan sampai 3 juta untuk sekarang, gue rasa sih untuk figur dengan kualitas seperti ini, kualitasnya itu masih kurang lah, gak sebanding dengan harganya. Figur ini berasa plastik banget gitu, kayak berasa plastik banget, apalagi di bagian tatakannya ini. Terus dari warnanya juga kelihatannya monoton banget gitu dan polos banget. Jadi untuk dari segi kualitas, untuk penampakan, dan dari segi bahan ya menurut gue sih untuk kualitasnya ini masih kurang. Yang gue suka di figur ini itu ada di cahaya api birunya ini, yang kalau dinyalain itu kelihatannya keren banget. Dan kalau dilihat ini kayak api beneran gitu, yang sesuai ya dengan yang ada di animenya. Jadi menurut gue sih untuk api birunya ini bagus banget. Terus kita juga dikasih beberapa fitur juga seperti penunjuk jam, terus rekapan dari cerita-cerita Senseiya, dan juga lagu theme song dari Senseiya, yang jadi untuk figur ini nggak cuman api atau jam api aja gitu. Seenggaknya ada fitur-fitur menariknya lah. Jadi buat kalian pencinta Senseiya atau kolektor dari Saint Cloud Myth, ya figur ini benar-benar ditujukan kepada kalian. Ya dengan figur ini kalian bisa bernostalgia lagi lah dengan dengerin cerita dan dengerin lagu-lagu dari si Senseiya. Overall untuk figur ini gue kasih nilai 6,5 dari 10. Oke teman-teman, itu aja video dari gue. Bila kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, komen, dan subscribe. Dan bila kalian ada inputan dan masukan untuk video gue ke depannya, kalian boleh komen di kolom komentar. See you guys in the next video. Bye-bye.